Seleksi ternak merupakan salah satu usaha untuk mengetahui ternak-ternak yang unggul dalam suatu populasi dengan cara memilahnya. Penyeleksian tersebut didasari dengan data-data fenotipik pada ternak tersebut. Kemudian dilakukan sinkronisasi birahi pada ternak betina yang bertujuan untuk mendapatkan siklus birahi secara bersamaan. Pada praktikum kali ini akan membahas mengenai seleksi ternak jantan, seleksi ternak betina, dan proses sinkronisasi birahi. Tujuan diadakan acara 3 dengan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yaitu: pertama, praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian ternak baik pada ternak jantan maupun betina. Kemudian, praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan sinkronisasi birahi yang baik dan benar. Manfaat diadakan praktikum acara 3 ini yaitu dapat mengetahui kriteria-kriteria dalam melakukan seleksi ternak baik pada jantan maupun betina. Kemudian dapat mengelompokkan ternak berdasarkan ternak unggul maupun tidak. Hal ini berguna untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik pada generasi selanjutnya. Kemudian dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan sinkronisasi birahi, serta dapat mengetahui tahapan-tahapan melakukan sinkronisasi birahi yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Muflik Sofyan Afandi, NIM 30249. Saya dari kelompok 7. Materi yang digunakan pada praktikum acara 3 seleksi ternak dan sinkronisasi birahi itu meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan pada acara kali ini yaitu yang pertama ada form seleksi ternak, yang kedua itu ada ternak jantan dan betina, yang ketiga ada spekulum, yang keempat ada pipa pendorong, yang kelima ada pipa aplikator. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama itu ada spons vagina, hormon progesteron, betadin, alkohol, dan lubricating gel. Metode yang digunakan pada praktikum acara 3 seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yaitu 2 hari sebelum mulai praktikum, praktikan membuat spons vagina. Lalu, praktikan melakukan seleksi ternak yang ada di kandang. Lalu, pemasangan spons vagina pada ternak yang telah diseleksi. Setelah 14 hari, praktikan mengambil spons vagina tersebut dari vagina ternak. Perkenalkan, nama saya Ibu Nida Saputri dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian seleksi ternak. Seleksi ternak yaitu memperkenankan kelompok ternak untuk dijadikan sebagai penerus ke generasi berikutnya, tetapi tidak memperkenankan kelompok ternak lainnya sebagai hal yang sama. Tujuan dari seleksi ternak yaitu meningkatkan produktivitas sapi atau ternak melalui peningkatan mutu bibitnya. Seleksi pada sapi jantan. Dilihat dari kepalanya atau wajahnya itu nampak kejantanan. Kemudian dilihat pada bagian tubuhnya itu sangat sehat dan kuat. Dilihat pada bagian kakinya itu keempat kaki sangat kokoh dan kuat. Dilihat pada testisnya itu memiliki 2 testis yang sangat besar dan simetris. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Jika testisnya sangat besar,
akan menghasilkan semen yang banyak juga. Seleksi betina. Seleksi ternak betina yang unggul itu dilihat dari bentuk tubuh, warna bulu, tanduk, kuku, kesehatan pada ternak, tingkat pertumbuhan berdasarkan umur. Kemudian, ciri-ciri dari ternak betina yang unggul itu memiliki wajah yang sangat feminim jika dilihat dari bagian depan dan kepalanya. Kemudian, jika dilihat dari samping, itu memiliki bentuk tubuh yang kuat dan kokoh. Dilihat dari keempat kakinya, itu sangat kokoh dan kuat. Dengan kaki yang kuat dan kokoh ini, si betina dapat menyokong berat badannya pada saat bunting. Namun, jika dilihat pada ambingnya, ambing betina ini memiliki ambing yang kecil namun simetris. Yang bagus itu ambingnya itu harus besar dan simetris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azazat Nugroho dari kelompok IRT 7A. Untuk pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang seleksi unggas ternak jantan. Sebenarnya untuk ternak tergantung pada tipenya masing-masing. Untuk seperti yang saya bawa ini, untuk ternak ayam kampung memiliki struktur eksterior berupa jengger yang tebal dan berwarna merah yang benar-benar segar, bisa dilihat jenggernya. Kemudian matanya yang bening. Selain itu, kondisi ternak yang baik, ternak jantan dalam maksudnya ini adalah kondisi paruh yang tidak terlalu bengkok, proporsional, tidak ada kecacatan untuk bagian paruhnya. Kemudian untuk bulunya sesuai jenisnya, ayam kampung berwarna putih rata, memiliki bulu halus, dan jika dari kejauhan akan sedikit berkilau-kilau. Kemudian untuk tampilan kakinya, karena ayam jantan ini berbeda jenis dengan ayam jantan lain yang memiliki jalu lancip, bisa dilihat di sini. Jalu yang dimiliki ayam jantan ini berupa jalu benggolan atau jalu yang berbentuk seperti kelereng ini. Ulang. Baik, kemudian ayam jantan yang baik akan memiliki konformasi sisi-sisi yang beraturan. Namun dalam kali ini saya akan mendapat ayam yang sedikit mengalami kecacatan, mengalami penyakit di sini, bisa dilihat. Kemudian untuk segi kuantitatif, ayam dapat dilihat dari pertumbuhannya. Jika pertumbuhannya itu sesuai dengan FCR-nya, sesuai dengan apa yang diberikan di FCR, kemudian pertumbuhannya berbanding lurus, maka dapat dikatakan sebagai ayam yang baik. Lalu segi fertilitas dari ayam juga dapat ditinjau untuk mengatakan bahwa ayam itu baik. Ayam yang mengawini sebuah babon atau pulau babon akan mengalami babon tersebut akan bertelur. Nah, telurnya tersebut jika sebagian besar adalah fertil, maka dapat dikatakan bahwa ayam jago yang mengawini babon tersebut atau ayam betina tersebut memiliki kualitas semen, kualitas sperma yang baik, dan dapat digunakan untuk pemfertilan telur yang nantinya akan ditetaskan. Selain itu, ayam jantan yang baik memiliki daya mortalitas yang sangat rendah. Artinya, jika dalam suatu populasi ayam jantan tersebut memiliki ketahanan yang baik dan
jarang untuk mati, maka dapat diseleksi untuk digunakan sebagai indukan. Selanjutnya adalah segi kualitatif. Segi kualitatif ayam ternak seperti yang sebelumnya saya jelaskan mengenai bulu, pial, paruh, serta kaki-kaki. Lalu postur tubuh dari ayam jantan memiliki konformatif seperti paha yang berbentuk bulat, kokoh. Namun tentu saja segi kualitatif ini tergantung pada spesies, tergantung pada jenisnya masing-masing. Untuk ayam kampung dibandingkan dengan ayam katai atau ayam lainnya tentu memiliki standar berbeda-beda. Untuk yang saya bawa ini untuk konformasi tubuh sudah termasuk ideal karena memiliki pial yang sangat merah, dalam hal ini adalah sangat berwarna, sangat cerah, kemudian paha yang besar dan bulat, dada yang sangat besar, kemudian salah satunya adalah beratnya. Seperti itu. Selain itu, dari segi reproduksi, ternak akan memiliki yang membedakan ternak jantan dan ternak betina adalah adanya papila di sini. Adanya papila di sini. Adanya papila di sini. Itulah tulisan saya tentang ternak unggas jantan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ayam betina. Ayam betina utamanya harus memiliki modern ability yang baik. Contohnya dia dapat, kalau seperti singa ekstensif, dia dapat mengaram dan menetaskan telurnya. Kemudian dia memiliki fertilitas yang tinggi untuk menghasilkan telur. Kemudian memiliki seperti modern ability yang ada di pojok sana, dan menetaskan telurnya sendiri. Lalu untuk seleksi eksterior dari ayam betina, dia memiliki jengger yang kecil, kemudian mata yang bening. Nah, untuk jenis ayam kampung, dia memiliki bulu-bulu yang hitam pekat seperti yang saya bawa ini. Kemudian konformasi kakinya dia tidak memiliki jalu, dia seperti ayam jantan. Kemudian dari paruhnya ayam betina yang baik memiliki paruh yang tidak bengkok. Jadi saya proporsional sesuai dengan atas dan bawahnya, tidak memiliki cetakan. Nah, yang paling utama dari ayam betina seperti yang saya katakan tadi adalah memiliki modern ability yang baik. Jika seperti yang ayam liar biasa, ketika dia menetaskan, kemudian dia mengasuh anaknya, ketika didekati oleh pejantan lain atau orang yang dikiranya bersifat agresif, maka dia akan menyerang sesuai dengan modern ability-nya. Baik, itulah yang bisa teruskan tentang seleksi ternak ayam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afia Izara Hardini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sinkronisasi berahi. Sinkronisasi berahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronkan kondisi ternak berada dalam keadaan berahi. Sinkronisasi berahi ini memiliki tujuan untuk menyamaratakan siklus berahi pada ternak dan untuk mendapatkan fase poestrus. Juga bertujuan untuk memanipulasi proses reproduksinya, sehingga ternak terinduksi berahi pada proses ovulasinya. Sinkronisasi berahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas suatu ternak. Macam-macam sinkronisasi berahi.
Macam-macam sinkronisasi birahi dapat dilakukan dengan menggunakan produk prostaglandin dan CIDR. Sinkronisasi birahi dengan menggunakan produk prostaglandin merupakan sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum sehingga ternak harus memiliki siklus birahi yang normal. Hormon prostaglandin yang digunakan dapat menyebabkan sinkronisasi birahi dengan meregresi korpus luteum secara serentak dari pertengahan siklus hingga akhir siklus. Selanjutnya yaitu sinkronisasi birahi dengan menggunakan CIDR. CIDR ini bertujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus karena CIDR ini dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Tahap-tahapan untuk melakukan sinkronisasi birahi pada ternak adalah pertama-tama aplikator yang terdiri dari pipa dan tongkatnya disterilkan menggunakan alat oral. Apabila sudah disterilkan, maka spons yang sudah diberi progesteron ini diolesi dengan betadin untuk mencegah infeksi apabila saat sinkronisasi birahi terdapat luka seperti ini. Apabila sudah, spons dimasukkan dan didorong hingga seperti ini. Nah, sebelum dimasukkan, pipa aplikator diberi larutan gel terlebih dahulu agar dapat masuk dengan mudah. Nah, apabila sudah, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan pipa aplikator ke dalam vagina ternak melalui vulva. Dimasukkan dengan posisi runcing ini pada posisi horizontal, bukan vertikal seperti ini maupun seperti ini, harus horizontal seperti ini atau seperti ini, tergantung pada pandangan kalian yang mana yang lebih baik. Nah, dimasukkan kurang lebih sampai 3/4. Nah, bila sudah sampai 3/4 dari vagina ternak, spons didorong menggunakan tongkat aplikator hingga masuk. Nah, bila sudah masuk, pipa aplikator dan tongkat aplikator ditarik keluar. Dengan begini prosesnya awalnya sudah selesai. Ini ditunggu hingga hari yang ditentukan untuk sinkronisasi birahi tercapai. Apabila hari itu sudah tercapai, maka spons dapat ditarik keluar menggunakan tali yang sudah disiapkan untuk mempermudah proses penarikan. Spons tarik perlahan-lahan hingga keluar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seleksi ternak sapi jantan dapat dilakukan dengan uji kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor yang mengaruhi uji kualitatif dan kuantitatif meliputi umur, genetik, pakan, frekuensi ejakulasi, libido, besarnya skrotum, dan kesehatan pada sapi bejantan tersebut. Seleksi sapi betina yang baik dapat ditinjau dari warna bulu, bentuk tubuh, kuku, tanduk, tingkah laku pada sapi betina, kesehatan pada sapi betina, dan silsilah pada keluarga sapi tersebut.
Kriteria seleksi ayam pejantan yang baik dapat ditinjau dari segi kuantitatif yang meliputi FCR, fertilitas, pertumbuhan, dan mortalitas, dan dari segi kualitatif yang meliputi warna bulu, kulit dan kaki, postur tubuh, dan bentuk tubuh. Kriteria ayam betina yang baik dapat ditinjau dari segi kualitatif yang meliputi mengeram, memproduksi telur, FCR, mortalitas, dan dari segi kualitatif yang meliputi dari warna bulu, kulit dan kaki, bentuk tubuh, dan postur tubuh. Proses sinkronisasi birahi dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pemberian spons pada betadin. Setelah itu spons tersebut dimasukkan ke dalam pipa aplikator, yang dimana pipa aplikator tersebut dilapisi dengan vigel agar tidak menyakiti vagina pada ternak tersebut. Setelah itu pipa aplikator tersebut dimasukkan ke dalam vagina, dan setelah itu spons dikeluarkan ke dalam vagina dan aplikator ditarik keluar dari vagina. Ditunggu dari 14 hari. Setelah 14 hari lamanya, spons tersebut ditarik keluar dari vagina. Proses pembuatan praktikum kali ini terkendala dengan jarak, waktu, serta tempat yang merupakan akibat dari pandemi ini, sehingga kurangnya komunikasi maupun praktikum secara langsung. Namun hal tersebut dapat dan harus difahami mengingat masih masifnya penularan COVID-19 ini. Alangkah baiknya jika nantinya praktikan dapat secara langsung mengamati dan mempraktikkan kegiatan sesuai dengan pembahasan, mengingat pembahasan telah selesai dan laporan telah dikerjakan pada waktu ini. Hal tersebut semoga segera terlaksana setelah berakhirnya pandemi ini.